Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen Bengkulu yang berbahagia, ada sebuah perkara di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam agama Islam ini yang terkadang perkara ini dijadikan sebuah hal yang biasa saja oleh kalangan umat muslim pada umumnya. Akan tetapi para ulama justru kebalikannya. Para ulama justru sangat-sangat menekankan perkara ini, dan ini tidak lain urusannya adalah di dalam hati manusia. Bahkan Imam An-Nawawi dalam banyak kitabnya meletakkan perkara ini menjadi perkara yang sangat utama. Pun Imam Al-Ghazali yang katanya adalah merupakan ulama spesialis atau dokter. Kalau dokter adalah dokter spesialis, ada dokter spesialis telinga, spesialis mata, spesialis kandungan. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah ulama spesialis urusan hati. Sehingga meletakkan di situ adalah perkara niat. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 penyakit dalam kitabnya. 3 penyakit ini yang menjadikan manusia ini rusak hatinya. Yang pertama riya, yang kedua hasad, dan yang ketiga ujub. Riya dan hasad ini adalah penyakit orang-orang rendahan, orang-orang miskin, orang-orang bodoh. Tapi ujub ini lain, ini kelasnya kelas ulama. Untuk itu betul kita perbaiki iman kita, kita perbaiki niat kita. Sebab kata Imam Syafi'i, niat ini adalah seperti seseorang membawa sekantong plastik atau sekantong dompet yang dia mengira isinya adalah emas. Tapi ternyata ketika dibawa belanja ke warung, isinya bukan emas, tapi pasir. Sahabat netizen Bengkulu, berbeda dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan niat ini adalah seperti semut hitam yang berjalan di malam hari dalam keadaan gelap di atas batu yang hitam. Sangat kecil. Sampai-sampai Rasulullah SAW berpesan di khutbah Haji Wada, yaitu khutbah ketika menjelang Rasulullah SAW wafat. Ada 9 poinnya. 1 diantaranya, setan telah berputus asa menggoda manusia dalam hal-hal yang besar. Akan tetapi dia beralih dari hal yang besar menuju hal yang kecil, yakni adalah perkara hati kita. Sebagai contoh, bulan Ramadan atau bulan puasa ini identik dengan perbuatan baik. Banyak sekali manusia yang berlomba-lomba berbondong berbuat baik. Akan tetapi jangan sampai perbuatan baik ini justru nantinya tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Semisal ada ibu fulanah bersedekah atau berinfak 1 juta ke masjid. Kemudian pengurus masjid bingung, ini infak siapa kok banyak sekali? Setelah itu ternyata ibu fulanah ini lewat. Pengurus masjid sedang membincangkan dia. Lalu terbesit dalam hati ibu ini, oh iyalah, siapa lagi yang mampu berinfak 1 juta 1 hari di kampung ini kalau bukan saya? Nah, ini adalah ujub. Dan ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Contoh lain, ketika kita sedang membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah, ternyata saudara itu tidak mengingat kebaikan kita sedikit pun, bahkan malah mengolok-olok kita dari belakang, maka muncul dalam hati kita tuh, si fulan, bapak anu tahun kemarin aku bantu dia 5 juta, 2 juta, selesai masalahnya. Tahun ini sama sekali tidak ada rasa terima kasih, mengungkit-ungkit pemberian. Ini berbahaya. Jangan sampai amal puasa kita di bulan Ramadan ini justru bernilai sia-sia di hadapan Allah. Sebab Allah tidak akan memandang berapa banyaknya, Allah tidak akan memandang wajah kita, Allah tidak akan memandang pangkat kita. Justru yang Allah pandang adalah hati kita. Itu betul-betul hati ini kita tata, kita perbaiki, kita luruskan niat kita. Kata Rasulullah bagaimana? Niat. Suatu ketika ada salah seorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah ikhlas. Kemudian bertanya lagi, apa itu Islam? Islam dijawab, yang rukun Islam yang 5 itu. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Apakah ikhlas itu sama dengan yakin? Rasulullah menjawab, beda, ikhlas tidak sama dengan yakin. Lalu apakah itu ikhlas ya Rasulullah? Ikhlas itu adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau orang berinfak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah berbohong kepada dirinya sendiri. Sahabat netizen Bengkulu yang berbahagia,
Kiranya ada manfaatnya dalam pertemuan yang singkat ini. Tentunya kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga iman, jaga imun agar kita aman dan selamat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.